Sobat Ginaci, kembali lagi bersama Kak Tata di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Tata akan membahas mengenai materi urutan dan kombinasi dari materi kelas 6. Nah, siapa nih yang masih bingung untuk materi ini? Nah, kita bisa simak dari awal hingga akhir ya. Oke, sebelumnya Sobat Ginaci bisa subscribe dulu channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran lainnya yang lebih menarik tentunya ya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama, definisi dari urutan. Urutan itu nama lainnya adalah permutasi, Sahabat Ginaci. Definisinya yaitu cara menyusun beberapa objek secara berurutan. Untuk definisi dari urutan atau permutasi tersebut. Nah, kemudian di urutan ini juga ada rumusnya, Sahabat Ginaci. Nah, rumusnya itu dilambangkan seperti ini, yaitu P atau permutasi gitu ya, permutasi N ke N. Jadi nanti itu keberapa gitu ya, N-nya ini sama kayak X gitu, yang nanti bakal kita cari sama dengan N faktorial. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari rumus dari urutan atau permutasi itu sendiri. Nah, caranya gimana, Kak? Oke, Kak Tata kasih contoh soal. Contoh soalnya adalah, di dalam kelas terdapat 3 buku yang berbeda. Nah, berapa banyak cara menyusun 3 buku tersebut? Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan rumus dari permutasi. Yang tadi P, N sama dengan N faktorial. Maka kita bisa masukkan P, N-nya itu adalah berapa? Berapa buku tadi? 3 kan ya? Berarti kita tulis 3 sama dengan 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu apa? 3 faktorial itu caranya adalah 3 dikali 2 dikali 1. Jadi, dari angka tersebut itu mundur dihitungnya sampai 1 dikalikan. Jadi kalau 3 faktorial maka 3 kali 2 kali 1. Kalau 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, itu cara untuk menentukan urutan. Maka berapa hasilnya? 3 kali 2, 6. 6 kali 1, tetap 6. Maka banyaknya cara untuk menyusun itu adalah 6. Oke, itu tadi untuk urutan. Nah, sekarang kita beralih ke kombinasi. Oke, untuk definisi kombinasi sendiri itu adalah cara bagaimana kita memilih beberapa objek gitu ya, tapi kita tidak melihat urutannya, Sahabat Ginaci. Jadi kalau tadi kan urutan itu kan memang harus urut gitu ya, ibaratnya harus urut gitu. Nah, kalau sekarang kombinasi itu tidak, kita tidak perlu memperhatikan gitu. Jadi kita ambil beberapa objek begitu ya. Oke, untuk rumus kombinasi itu seperti ini. Ada C buka kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan buka kurung N dikurangi R tutup kurung faktorial. Nah, apa sih, Kak, C, N, R itu? Bingung gitu ya mungkin ya, Sahabat Ginaci. Oke, di sini Kak Tata kasih contohnya. Oke, langsung kita kasih Kak Tata kasih contoh di mana itu langsung kita gunakan rumusnya ya. Oke, contohnya adalah di dalam suatu kelas terdapat 5 buku. Nah, kamu disuruh memilih 3 buku dari 5 buku tadi. Berarti gimana caranya kamu itu bisa langsung milih 3? Nah, ada berapa banyak kombinasi sih buku? Misal, buku matematika, IPA, kemudian agama, kemudian buku bahasa Inggris, kemudian satu lagi ada buku cerita. Nah, dari 5 buku tadi kamu disuruh milih 3 buku. Nah, otomatis kan ada tuh peluang kamu milih matematika, IPA, bahasa Inggris. Ada juga kamu memilih matematika, agama, sama novel, buku cerita. Nah, kan banyak ya kemungkinan yang akan kamu ambil. Nah, dari situ, daripada kita tulis satu-satu tuh, kan banyak banget. Nah, maka kita bisa menggunakan rumus kombinasi. Rumusnya itu tadi, yang C, buka kurung N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali, buka kurung, N dikurangi R tutup kurung faktorial. Oke. Nah, kita menentukan N dan R-nya dulu. Nah, N adalah awal mula buku atau banyaknya buku. Berapa tadi? 5, betul. Nah, R itu adalah
buku yang harus kamu ambil. Berapa tadi? 3 kan ya? Nah, kita mencari kombinasi berapa banyak kemungkinan yang bakal kamu ambil bukunya itu sebanyak 3 tadi. Nah, oke, kita masukkan C buka kurung, N-nya kita tulis 5,3 tutup kurung sama dengan N faktorial. N-nya dirubah yaitu 5 faktorial per 3 faktorial buka kurung 5 dikurangi 3 tutup kurung faktorial. Maka mendapatkan hasil 5 faktorial tadi kita tulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, kemudian kita bisa lihat angka yang atas gitu ya. Angka yang atas itu kan ada 3 kali 2 kali 1. Nah, itu kan sama nih kayak yang bawah. Kita bisa coret langsung sahabat Ginaci. Kita coret. Jadi yang tersisa itu hanya angka 5 kali 4 per 2 kali 1. Oke, 5 kali 4 berapa sahabat Ginaci? Tuh 2, 3, 4, 20. Kita tulis 20. Pernya adalah 2. 20 per 2 berarti berapa? 20 per 2 berarti kita bisa sederhanakan dong. 20 per 2 itu sama dengan 10 per 1 atau 10. Nah, itu hasilnya sahabat Ginaci. Itu adalah contoh dari kombinasi ya. Kita langsung coba tadi dengan rumus yang ada. Oke, kemudian apa sih Kak yang membedakan antara urutan dengan kombinasi? Oke, urutan itu tadi atau permutasi tadi kita disuruh untuk mengurutkan objek yang bisa diperhitungkan gitu ya. Contohnya harus menyusun buku atau menyusun siswa gitu ya, tempat duduk siswa itu kan harus berurutan. Misal urut absen, nah berarti kan harus urut absen tuh dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu urutan. Nah, kalau kombinasi itu dia tidak mementingkan urutan sahabat Ginaci. Jadi bisa aja tuh kayak kalau harus tempat duduk ya, ini masalah tempat duduk juga. Jadi nggak harus tuh urut absen. Berarti kan ada juga absen 1 bisa duduk sama absen 5. Absen 10 bisa duduk sama absen 3 gitu ya. Jadi tidak melihat urutan kalau kombinasi. Tapi kalau urutan ya pasti jelas harus urut gitu ya. Jadi makanya tadi rumusnya berbeda. Rumus persuasi dengan rumus kombinasi itu berbeda. Oke, nah kalau tadi udah Kak jelasin nih mulai dari definisi, rumus, contoh soal. Nah, sekarang coba sahabat Ginaci kerjakan. Jika di dalam kelas terdapat 5 anak yang akan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Nah, kira-kira berapa banyak urutan yang terjadi? Coba urutan ya, berarti apa? Menggunakan rumus dari persuasi. Oke, Kak Tata tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Bye!